Ya, damai di hati dan shalom bagi kita semua. Beberapa hari terakhir ini saya sempat menyaksikan di media sosial YouTube kalau ada kabar bahwa Abdul Somad sedang dilarang oleh warga eh, Kalimantan Barat. Semua itu bukan tanpa alasan karena memang Abdul Somad, siapa yang tidak tahu Ustadz ini paling hobi menjelek-jelekan agama Kristen. Bahkan Tuhannya orang Kristen selalu dihina dengan tiada henti. Tetapi memang begitu banyak orang Kristen, orang-orang percaya hanya bisa mendoakan beliau, tetapi berbeda dengan Kalimantan Barat. Mereka terang-terangan menolak secara nyata kedatangan Abdul Somad. Berikut selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Sembelih Pak. Ya. Bang, ambil ucara adat Bang, ucara adat nih ya. Jam 4 nih masih lama. Ustaz Nah, usah lama kan benar. Tutup total ya. Tutup total ya. Tutup total. Ya. Ya, jangan ingat kalau saya minum darah ya. Oke ya. Kita aman ya. Oke. Aman damai, sintang mendamai, tidak ada ribut sekarang ya. Adil Katolina Obat Curamin Kasar Baba Sengat Kak Jubata. Ya. Dah. Ya. Kau minum darah nih. Ada pertanggungjawaban dari Bupati Sintang, Bupati Melayu. Adil Ketalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus. Hari ini tanggal 2 Maret 2024 jam 13.00. Pemuda Dayak Sintang dengan segala kekurangan dan kelemahan masih berjuang untuk menolak Somad masuk kota Sintang. Kemarin dibully, video proses adat
kalian bully, kalian tidak menghormati proses adat yang dilakukan oleh Temenggung Lino. Karena kalian tidak hadir di sana, tidak tahu, tapi menjustis langsung. Ini lihat, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan masih berjuang. Siapa yang membantu mereka? Saya sendirian di sini dan mereka. Mereka tetap dengan semangat melakukan tekanan kepada kebijakan pemerintah yang tidak populer. Adil Katalino bicara minta seruga bat sengat kak jubata. Arus. Situasi seperti hari ini. Karena saya sudah baca di medsos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang. Oleh karena itu, ya kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami. Kami tidak ngotot, Pak. Kenapa kami sedikit? Karena kami tidak mau perang. Tetapi kami ingin Sintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada. Karena dunia ini, Sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Kami cinta itu. Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari pemerintah daerah supaya teman-teman yang lain tidak terpancing, ya. Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga pertaruhkan Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Saya minta disiapkan videonya. Mana? Videonya disiapkan, sebentar. Saya izin untuk dengar. Saya HP-nya bermasalah. Sebentar saja, saya mohon izin. Karena ini bicara masalah iman ya. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya, bersiko. Kepalanya ke kiri bukan? Ada yang ingat kan? Jin di dalam jin kafir, di dalam patung itu ada jin kafir. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib? Ya, sedikit saja. Supaya kami tidak bicara mengambang-ngambang, Pak. Inilah dasar kami. Kami minta ketegasan supaya dari Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu kami bela. Yang kami bela ini adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustadz-ustadz yang bukan somad. Somad itu manusia, memecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dihina waktu itu di video yang saya lihat, ya, di salib ada jin kafir. Saya sampai menarik napas panjang. Kok Ustadz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi? Yang kedua kok menghina iman kepercayaan orang lain? Apa manfaat dia? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelekin gitu, kami pada hari ini, mengapa kami tutup jalan pada hari ini? Kami kurang lebih 1 jam sudah menutup jalan. Yang dihadiri kami kurang lebih ada 100 orang di sini. Atas namakan kami Dayak Katolik lah intinya, aliansi Dayak Katolik Protestan, yang memang sampai hari ini tidak suka dengan pidato Abdul Somad yang sangat melukai hati kami orang Katolik, yang menghina kami orang Katolik. Kami dibilang setan, dibilang jin. Saya rasa kalau ada orang Katolik yang memang punya iman yang kuat, mungkin punya hati yang sama dan punya aksi yang sama seperti hari ini,
Jadi intinya hari ini kami buat seperti ini. Mengapa? Kami bukan tidak ingin mengabaikan para pihak yang keamanan atau pihak kepemerintahan Bupati Melawi dan Bupati Sintang. Kami ingin mendengar apa tujuannya mendatangkan orang yang sudah melukai hati kami orang kembali ke Protestan sampai hari ini. Duduk tegak! Duduk kita tolak! Itu intinya Pak. Jadi kami ingin mendengar apa maksud dan tujuan orang yang sudah ditolak, orang yang sudah melukai hati kami, yang punya agama yang dibilang setan, dibilang jin, masih diterima di tempat ini. Apa alasan dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan? Itu saja intinya Pak. Jadi intinya pada hari ini, kalau tidak ada negosiasi yang baik dan tidak ada titik terang dari pihak pemerintahan dan pihak keamanan, jalan yang tidak kami buka. Karena kami sudah tadi baca-baca sudah kami virtual. Tidak ada tawar menawar. Itu intinya. Baik, itu penyampaian dari kami. Sekali lagi, Adil Katulino bercermin ke surga. Bersangat kagum bata! Oke. Semangat! Hidup berjuang! Berjuang, Daya! Hidup berjuang! Dah! Langsung. Jadi begini, Bapak Kapolres, tadi saya sudah komunikasi dengan Bapak Di Simpang Melawi. Dalam aturan hukuman Bapak, kami yang hukum Pak ya. Jelas, merugikan orang banyak. Kami mengerti Pak, tapi kehormatan kami lebih daripada itu Pak. Dasar dari ini, kami minta Bapak Kapolres tadi datang untuk mediasi kepada masyarakat banyak. Saya pintar Pak ya, mungkin A, B, C, D, tapi anak-anak ini tidak akan tahu Pak ya. Jadi dasarnya, saya minta keputusan Bapak Kapolres, Bapak Bupati tadi, ataupun Bapak Bupati tidak ada, Bapak Kapolres yang bisa hadir senang adalah pihak keamanan negara. Dasar dari ini, kalau Bapak siap menggantikan Ustadz Somad dan ada Ustadz yang lain bagus Pak, karena bahasanya Bapak udah paham, itu viral di media sosial Pak ya. Kalau ada pun yang menggantikan Ustadz Somad, saya siap mengawal Pak sampai kemanapun, sampai ke dalam tanah, sampai ke cacing pun saya siap mengawalnya. Tapi dengan dasar hukumnya Pak, kami minta, yang kami minta keadilan Pak, jangan sampai meneksa agama, jangan meneksa suku. Itulah yang kami minta. Kenapa Ustadz Somad tidak tangkap? Ahoknya yang perlu keadilan itu diproses. Itu dasarnya Pak ya. Jadi saya minta, kami tidak akan ada di sini. Bapak Kapolres, saya mohon izin. Saya Pak Dolah Pak, mungkin Bapak udah cium nama Pak Dolah ini. Cium Pak Dolah ini orang nobel Pak, asli saya. Nah, jadi kami di sini aksi damai Pak. Kita masuk ini kepala dinas pendidikan. Ini adik saya. Orang Lino tuh. Dia sering memberi masukan kepada saya, tapi saya tidak akan bertindak anarkis di sini Pak. Bapak lihat ada yang mati, ada yang tumpah darah, tidak ada. Cuma saya minta Bapak Kapolres harus datang di sini karena Bapak orang hukum. Kami patuh hukum Pak. NKRI harga mati. Nah itulah. Terima kasih Pak ya. Adil Katalino bacuramin ka saruka bas saingat kan bata. Sarus. Tabi tota ilik, ampun tota ulu. Kaili betabi dengan sanak menjadi ulu minta ampun dengan suku Joko. Hidup Lino. Hidup Lino. Hidup. Bupati Sintang. Hidup. Yang kami hormati Bapak Kapolres serta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang hormati Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil mungkin yang hadir, para tokoh adat yang hadir dalam kegiatan siang hari ini, terutama di Desa Nobal perbatasan dengan Desa Melawi. Siang itu aku sebenarnya tugas aku ada banyak, cuman hari itu karena aku diminta oleh Pak Bupati, diminta oleh Pak Wakil Bupati bersama Pak Kapolres. Ya karena Dino itu mau tidak mau aku alang tukun. Nah oleh karena aku percaya dengan kita itu, maka di grup aku minta kita tetap menjaga supaya kita lindung onang anarkis. Onang mulang ribut. Siap. Onang mulang ribut. Nah, oleh karena ya tentu kita percayakan, terutama nanti kepada pihak keamanan. Nah oleh karena lagi aku mintalah nanti mungkin kasih negosiasi kita biar aktivitas itu bisa tetap berjalan, tapi paling tidak hari itu udah ada aksi kita untuk mengingatkan terutama kepada
pemerintah dan juga yang lainnya. Betul, setuju. Habis itu ya mungkin nanti kita tahu kasih. Selalu mengatakan bahwa agamanya lah yang paling sempurna, tetapi kalau dilihat secara mata sehat dan hati yang serta pikiran yang sehat, dari mana kesempurnaan agama itu, di mana kebanyakan ustadz-ustadznya berceramah mendoktrin hal-hal yang negatif kepada umat, dan itu sangat kuat tertanam di dalam pikiran dan hati para jemaat dan umatnya. Maka dari itulah seolah tidak akan pernah berhenti tentang adanya kebencian kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, tetapi tidak akan pernah berhenti sepertinya karena sudah terlanjur para jemaat dan umat telah terdoktrin dengan hal-hal negatif penuh dengan kebencian. Lihat saja setiap hari, setiap saat ada kesaksian jiwa-jiwa baru diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus setelah menghina Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat dan luar biasa Yesusku. Amin. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia, disiramnya sampai tumbuh.